Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan selalu. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Novembriana, bisa dipanggil Rizka. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Untuk topik yang akan dibahas pada hari ini, pertama, proses berdirinya dinasti Ayyubiyah, kedua, penguasa dinasti Ayyubiyah. Nah, sebelum kita mengetahui sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah, mari kita simak terlebih dahulu, kita amati letak wilayah dinasti Ayyubiyah. Di sini tertera wilayah Timur Tengah, di mana wilayah kekuasaan Salahuddin yang berwarna merah, wilayah yang direbut kembali dari pasukan Salib berwarna merah muda dan warna hijau terang, itu menandakan wilayah pasukan Salib yang masih bertahan sampai meninggalnya Salahuddin. Oke, selanjutnya proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Nah, dinasti Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Istilah Al-Ayyubiyah pada dinasti ini dinisbatkan pada nama belakang Salahuddin itu sendiri. Nama tersebut diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nah, selama masa kepemimpinannya, dinasti Ayyubiyah ini banyak mengalami kemajuan baik dari segi perluasan wilayah, kestabilan pemerintahan, ekonomi maupun pendidikan. Nah, Salahuddin ini berhasil membangun salah satu benteng pertahanan yang cukup kuat, yaitu benteng Qal'atul Jabal yang dibangun di Kairo pada tahun 1183 Masehi. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1164 Masehi mengikuti ekspedisi pamannya yang bernama Asaduddin Syirkuh ke Mesir. Nah, 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1169 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menjadi wazir atau gubernur oleh penguasa dinasti Fatimiyah dalam usia 32 tahun. Kemudian ia menggantikan pamannya yang bernama Asaduddin Syirkuh tadi, yang wafat setelah 2 bulan menjabat sebagai wazir. Sebagai Perdana Menteri, Salahuddin dianugerahi gelar Al-Malik An-Nasir, artinya penguasa yang bijaksana. Nah, setelah Al-Adid atau khalifah dari dinasti Fatimiyah yang terakhir wafat pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi mulai menjalankan kekuasaan keagamaan maupun politiknya secara penuh. Nah, semenjak saat itulah dinasti Ayyubiyah berkuasa hingga sekitar 75 tahun lamanya. Jadi cukup lama ya. Kemudian, para penguasa dinasti Ayyubiyah. Ada berapa? Ya, ada 9 penguasa, diantaranya 3 penguasa yang paling menonjol. Nah, selama lebih kurang 75 tahun dinasti Ayyubiyah berkuasa, terdapat 9 orang penguasa. Yang pertama yakni Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang berkuasa pada tahun 564 sampai 589 Hijriah. Kemudian Malik Al-Aziz Imaduddin yang berkuasa pada tahun 589 sampai 596 Hijriah. Yang ketiga, Malik Al-Mansur Nasiruddin yang berkuasa pada tahun 595 sampai 596 Hijriah, dan yang keempat Malik Al-Adil Saifuddin yang berkuasa 596 sampai 615 Hijriah. Kemudian ada Malik Al-Kamil Muhammad yang berkuasa pada tahun 615 sampai 635 Hijriah. Ada Malik Al-Adil Saifuddin yang berkuasa 635 sampai 637 Hijriah. Ada Malik Al-Saleh Najmuddin yang berkuasa 637 sampai 647 Hijriah. Ada Malik Al-Muazzam Turansyah yang berkuasa 647 Hijriah, dan Malik Al-Ashraf Muzaffaruddin yang berkuasa 647 sampai 650 Hijriah. Di antara 9 penguasa itu tadi, terdapat 3 penguasa yang menonjol, di antaranya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi,
Malik Al-Adil Saifuddin pemerintahan pertama, dan Malik Al-Kamil Muhammad. Malik Al-Adil Saifuddin pemerintahan pertama, bernama lengkap Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub, menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah dan berkedudukan di Damaskus. Berikut adalah prestasi Al-Malik Al-Adil pemerintahan pertama, antara lain mengikuti pamannya Syirkuh ekspedisi militer ke Mesir, menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan salib, menjadi gubernur di wilayah utara Mesir, menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul, menjadi gubernur Syria di Damaskus, dan menjadi sultan di Damaskus. Kemudian Malik Al-Kamil Muhammad yang bernama lengkap Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Mali Muhammad. Al-Kamil adalah putra dari Al-Adil. Nah, tahun 1218 Al-Kamil itu memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat. Kemudian ia menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Dan tahun 1219 ia hampir kehilangan tahta karena konspirasi kaum Kristen Koptik. Nah, Al-Kamil kemudian pergi ke Yaman untuk menghindari konspirasi itu, dan konspirasi itu berhasil dipadamkan oleh saudaranya bernama Al-Mu'azzam. Kemudian, pada bulan Februari tahun 1229 Masehi, Al-Kamil menyepakati perdamaian selama 10 tahun dengan Frederick II yang berisikan mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya ke pasukan salib, dan kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Nah, berikut ini peristiwa yang dialami oleh Al-Kamil diantaranya. Ia pernah memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat, kemudian menjadi sultan dinasti Ayyubiyah, menggantikan Al-Adil yang meninggal, dan ia hampir saja kehilangan tahtanya pada tahun 1219. Kemudian kota Dimyat akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Kristen, dan Al-Kamil telah beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan salib. Kemudian ia membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Mu'azzam, saudaranya sendiri. Dan yang terakhir, mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah batu Baitul Maqdis kepada orang-orang Kristen. Nah, kemudian Al-Kamil meninggal dunia pada tahun 1238 Masehi. Kedudukannya sebagai sultan kemudian akhirnya digantikan oleh Saleh Al-Ayyubi. Oke, sampai sini pertemuan pada hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.